بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ugliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Segala puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, sampai kita dapat berkumpul di majelis ini, di masjid yang tercinta ini, dan masjid yang diberkahi ini. Amin ya rabbal alamin. Karena pada hakikatnya wa ma min qaumin, dan di mana suatu kaum kemudian duduk di dalamnya, yatadarrasunal Quran, kemudian mempelajari Al-Quran atau isi tentang Al-Quran untuk diamalkan, itu mereka akan illa hafazhumul malaikah, mereka ini akan dinaungi oleh malaikat, wa ghosiyatuhumur rahmah, dan dilimpahkan rahmat. Ya, jadi kita di sini judulnya interaksi bersama Al-Qur'an. Berarti kita dengan kata lain kita duduk di sini untuk mempelajari Al-Qur'an, dinaungi malaikat dan dilimpahkan rahmat. Apa itu rahmat, Ibu Bapak? Kasih sayangnya Allah yang turun kepada kita. Ya, kita akan berbicara kepada pokok inti pembahasan tentang bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya, berinteraksi dengan Al-Qur'an. Tapi sebelum kita masuk dulu, ketika kita berbicara tentang interaksi, maka yang lebih pokok adalah kita mengenal. Hubungan suami istri itu tidak akan terjadi interaksi satu sama lain ketika sebelum ada pernikahan, ada ta'aruf, mengenal terlebih dahulu. Nah, begitu juga ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya, satu pegangan pokok yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah ketika di haji perpisahan. Jadi baginda Nabi Muhammad SAW hajina sabaraha kali Bapak Ibu? Sekali, dua kali. Bapak Ibu lain unggal tahun meureun. Dari umrohna. Ya, cuman satu kali, ya. Dan itu menjadi haji perpisahan, ya. Dan beliau ketika banyak wasiat dalam khutbatul wada, khutbah perpisahan, yang dimana salah satunya adalah yang paling pokok yang harus kita pegang, yaitu genggam, yaitu adalah sabda beliau, taraktu fikum amroini, saya tinggalkan bagi kalian dua perkara, dua hal. Man i'tasamtum bihima falan tadillu abadan. Barang siapa yang berpegang teguh kepada dua hal tersebut, maka tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa itu? Kitab Allahi wa sunnata nabiyyi. Kitab Allah yaitu adalah Al-Quran, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam, ya, sunnahnya, atau kita sering menyebutnya dengan hadis, ya, dengan hadis. Maka ketika seseorang berpegang teguh kepada Al-Quran, nah, kemudian sunnah, maka tidak akan tersesat selamanya. Jadi baginda Nabi meninggalkan, ketika meninggalkan Quran dan sunnah. Kalau kita meninggal, kumaha Pak Bu? Meninggalkan apa? Warisan, ya, waris. Ya, kadang ketika kita meninggalkan dunia, bagi yang memiliki materi harta, ya, maka meninggalkan harta, dan harta ini kadang nggak jadi warisan Bapak Ibu, ya. Ada pilihannya, ada 3, ya. Pilihannya 3. Yang pertama adalah apa? Itu jadi warisan. Maksudnya gimana warisan? Dibagikan sesuai dengan tuntunan Al-Quran, itu warisan. Yang kedua itu jadi amalan, ya. Amalan, oh, kita bersedekah, kita zakat, kita sodako, wakaf, dan lain-lainnya. Itu yang hakikatnya harta kita yang akan dibawa pulang menghadap Allah. Kemudian yang ketiga adalah jadi apa? Rebutan. Jadi rebutan, ya, terserah mau amalan, mau jadi warisan, atau jadi rebutan. Kalau rebutan itu udah bukan jadi lagi warisan. Makanya kenapa dalam Islam itu perlu ada pembagian warisan, ya. Karena dalam surat An-Nisa disebutkan apa? Antum latadruna ayyuhum aqrabu ilaikum naf'an. Sesungguhnya kalian tidak tahu siapa di antara ahli waris ini yang akan datang memberikan manfaat kepada kita ketika kita sudah wafat, meninggal, ya. Yang namanya anak 1, 2, 3 bisa jadi satu cetakan, satu adonan, ya, tapi beda sifat, beda karakter. Ya, ada yang soleh, ya, yang soleh banget anaknya, selalu mendahulukan orang tuanya, gitu kan. Tapi ada juga anak yang selalu mementingkan dirinya sendiri, tidak peduli dengan permasalahan orang tua. Maka ketika warisan ini dibagi ke setiap, ya, kepada yang haknya, ahli waris yang haknya, kita nggak tahu di antara mereka ahli waris kita mana yang akan memberikan manfaat. Manfaat ini di mana? Contoh, ketika orang tua meninggal, seorang anak dapat warisan, ini mah banyak teuing, udah misalnya warisannya ada sekitar 5 miliar misalnya teh, ya 5 miliar misalnya teh, ini mah terlalu banyak buat saya, gitu, ya. Mending misalnya apa, 2,5 miliarnya saya wakafkan untuk pembangunan pesantren dan lain-lainnya, gitu. Maka kenapa? Dengan harapan ini menjadi amal jariah saya dan kedua orang tua saya. Nah, ya itu, maka tujuannya ada warisan, karena kita tidak tahu di antara anak-anak kita siapa yang akan memberikan manfaat kepada kita ketika kita sudah meninggal. Nah, itu terkait masalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah. Nah, sekarang, yang ini Quran dan sunnah satu sama lainnya itu saling berkaitan satu sama lain. Al-Quran turun, kemudian dijelaskan oleh yang namanya sunnah. Yang menjadi pertanyaan, karena ini badai naros ke Bapak Ibu, ya, I will ask you all, gitu juga, ya. Pertanyaannya, kewajiban sholat, zakat itu ada dalam Al-Quran, tapi apakah ada penjelasannya? Apakah ada penjelasan jumlah sholat dan jumlah rakaat dalam Al-Quran? Tidak ada. Ma'aqimus sholah wa atuz zakah dalam Quran. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Kemudian apa? Hadis yang menjelaskan jumlah rakaatnya dan jumlah waktu dalam pelaksanaannya.
Nah, kemudian dan lain-lainnya ya. Quran juga dijelaskan oleh hadis ya, dijelaskan oleh hadis tentang asbabun nuzulnya, di mana kapan dan ada kejadian apa ayat tersebut itu tuh turun. Oh, ini ketika terjadi perang Uhud misalnya. Oh, ini ketika turunnya ayat ini ketika terjadinya perang Badar dan lainnya. Nah, itu maka satu sama lainnya tidak bisa dipisahkan. Nah, maka pentingnya majelis kenapa? Karena sekarang sudah banyak ya, ketika kita ingin mempelajari ilmu agama itu apa, cukup di YouTube. Oh, nonton YouTube Buya Yahya dari ke Cirebon mah jauh ya, yang hari kuota meng puluh ribu, ratus ribu ini ya, tinggal ngalengkah calik di dia duduk ke Bandungan gitu ya. Sesah berat itu biasanya mah. Padahal apa, setiap kullu khotwatin tamshiha ilal masjid sodako, setiap langkah kaki kita menuju ke masjid dihitung sebagai sedekah, kata baginda Nabi. Ya, hadis ini muncul karena kenapa? Ya, karena ada sahabat yang, maaf Bapak Ibu, yang miskin ya. Ya, itu iri sama sahabat yang kaya. Ya Rasulullah, kalau kata orang Sunda, si eta mah beunghar sedekah teh babari, dia mah orang kaya, sedekah ngeluarin uang, sedekah zakat bisa gampang karena dawai, kalau saya mah susah gimana. Nah, ya. Kemudian Rasulullah itu apa? Kalau kata orang Sunda mah ngupahan. Ya, menghibur ya sahabat yang miskin ini. Lah, ya, inna fi kulli tasbihatin sedekah. Setiap bacaan tasbih subhanallah itu sodakoh. Wa fi kulli tahmidin alhamdulillah, nah, sodakoh. Wa fi kulli tahlilin la ilaha illallah itu sodakoh ya. Wa kulli khatwatin tamshiha ilal masjid sodakoh, dan setiap langkah kita melangkahkan kaki ke masjid itu merupakan sedekah. Pertanyaannya muncul lagi, saya tahu makin angge motor kumaha. Kan ayeuna mah Indonesia tercatat sebagai orang yang paling kedul mapah, paling kedul jalan ya. Ya, ke masjid 50 meter dari rumah motor. Oh, berarti kalau misalnya seperti itu, berarti motorna heula nasub surga daripada numpak. Ya sebenarnya dapat bagian juga dari harta, kan mengeluarkan harta Bapak Ibu ya, beli bensin dipakai buat apa, ibadah gitu kan, yang suka ada yang kayak pario orang kayak di surga gitu. Gitu ya, dan lain-lainnya. Nah, maka apa itu sedekah. Jadi, nah, kembali lagi kepada Quran dan Sunnah barusan, cara berinteraksi yang pertama kita mengenal dulu apa itu Quran, ta'aruf heula gitu ya. Nah, bapak sareng ibu kan dulu waktu zaman nikah kan nggak ujuk-ujuk lihat gelis yang kawin enggak kan, kaset saha eta cenah, kenal tuh tetanggana lain. Kan nggak ujuk-ujuk gitu kan, ya, berproses terlebih dahulu. Nah, ya, maka kita pahami dulu Al-Quran. Apa Al-Quran? Nah, pahami dulu secara bahasa. Kalau Quran itu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, Quran. Kalau Qur'anan berarti jadi apa? Bacaan. Ya. Oh, berarti kau bacaan berarti memang harus apa? Dijadikan bacaan setiap hari. Ya. Quran, koran jadi nanti. Ya dulu mah ya kan koran mah sudah jarang gitu. Ya kecuali yang generasi old gitu yang suka baca koran, ya mungkin masih ada yang jangan koran. Kalau anak sekarang udah nggak pernah baca koran ya.
Jangankan baca Quran, baca buku pelajaran wae beli mahal-mahal, ya alhamdulillah UTS UAS bersih kene gitu. Ya pengalaman Nabi ngajar, saya mengajar di pesantren, beli buku, ya beli buku banyak, buku umum kan tebal-tebal, kemudian apa, ketika dibeli sampai satu paket 1.500.000, 2 juta dan lain-lainnya, pertanyaannya dibaca atau tidak, ya ya dibaca atau tidak ya. Nah, berarti Quran itu adalah bacaan. Kemudian definisinya apa Al-Quran teh? Al-kalam al-munazzal adalah kalam yang diturunkan, ya, ilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Berarti yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang diturunkan. Apakah Quran ini diturunkan secara langsung, Bapak Ibu? Sa-Quran ayeuna mushaf jebret dia Muhammad ajarkan KB buku paket Islam sana. Ya, enggak. Tapi perlahan lah, perlahan. Tujuannya apa perlahan-lahan? Ya, kalau dalam Al-Quran disebut liyuthabbit bihi fuadak, untuk menguatkan apa, hati kamu, ya, mental kamu. Karena apa, ketika ada sebuah peristiwa kemudian turunlah Al-Quran di situ, kemudian apa, Rasulullah menguatkan hati tentang masalah hukum ini untuk diajarkan kepada para sahabat, ya. Ya, jadi ketika turun, nah pertanyaannya apakah, ya itu sudah pertanyaan pertama, langsung turun saya jebret, enggak, perlahan-lahan dalam kurun waktu berapa tahun, selama beliau menjadi Nabi 23 tahun. Jadi Rasulullah SAW itu menghafalkan Quran itu kurang lebih 23 tahun. Nah sekarang muncul permasalahan baru, hafal Quran 30 juz 130 hari. Wah, nyaingan Nabi ya mah. Nyaingan Nabi 30 juz 30 hari langsung hafal 30 juz. Nabi juga 23 tahun. Jadi permasalahan ketika 30 juz hafal dalam satu bulan, yaitu cuman kebanyakan saya tanya yang para peserta yang seperti itu, ya hanya sekadar ziyadah, nambah. Tapi ketika di murojaah di pertengahan lupa Ustaz. ya bayarnya sebar 10 juta, Masya Allah, ya. Nah, kemudian apa, turun, dan pertanyaan muncul, ya, kalau gitu apakah oleh Allah langsung atau oleh malaikat Jibril saja? Oleh malaikat Jibril saja Quran itu apa disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama kali turun adalah surat Al-Alaq 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu 5 ayat itu adalah apa? Kunci seseorang ketika ingin mendapatkan ilmu. Baca dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim, baca. Kemudian apa? Di ayat selanjutnya, ayat keempat, ya, alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkanmu dengan tulisan. Kemudian allamal insana ma lam ya'lam, kemudian Allah akan mengajarkan manusia apa-apa yang tidak diketahui. Jadi kunci ilmu itu apa? Baca, nulis, ya. Cuman jadi permasalahan anak-anak zaman sekarang, teu daek maca haroream nulis.
Mah beli laptop pak, nek beli laptop buat nulis makalah, ya nulis makalah ente main gamenya gitu. Di zaman sekarang ya memang agak sedikit sulit ya, mungkin berkembangnya teknologi itu sebenarnya sekarang bukan semakin anak-anak semakin struggle gitu, survive gitu, semangat, tetapi apa, justru akan semakin kedul kedul. Ya, ya beda mungkin zaman bapak ibu semuanya ya, zaman saya juga mengalami zaman terakhir itu yang namanya apa, zaman saya sama Ustadz Hasan gitu, itu generasi yang mengalami perubahan yang signifikan ya. Dari zaman HP kangge maledo gogog gitu kan, kemudian palit-alit, ya, kemudian HP sekarang besar, layar sentuh dan lain-lainnya, ya itu mengalami catatannya, mengalami yang perkembangan teknologi itu, ya. Nah kembali lagi, nah lu gimana nembete ibu nulis ya, ya terkait masalah mana Quran turun kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hiro. Nah tidak sedikit orang yang banyak pengen ke sana. Mungkin orang yang mungkin seseorang yang pertama kali ke Mekah kan ya. Nah itu kisah turunnya Al-Quran itu berawal dari ketika baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasakan kegalauan, pengen sendiri, menyendiri. Kenapa kok galau, Pak, Bung? Saya hidup, saya adalah bagian dari orang Mekah, kata. Tapi saya tidak mengerjakan amalan kalian, menyembah berhala, memberikan sasajen kepada berhala, membunuh anak perempuan yang baru lahir, mabok-mabokan, zina dan lainnya. Ya, baginda Nabi Muhammad SAW terjaga dari amal-amalan tersebut. Kemudian apa? Galau. Kenapa kok umat orang Mekah melakukan hal tersebut? Ya, sedangkan saya sama sekali tidak pernah melakukan hal-hal tersebut. Akhirnya apa? Rasulullah dalam kitab Sahih Bukhari di hadis yang pertama, kitab Badul Wahyi, bab awal turunnya wahyu. Ya, itu baginda Nabi Muhammad ketika sudah galau, kemudian pergi dari Mekah ke Gua Hiro. Mungkin bapak ibu ada yang pernah pergi ke sana kan, harus kau sendiri harus naik taksi ya, Pak Bu. Enak kalau misalnya mapah jalan gitu kan, lumayan. Dan ketika itu apa? Baginda Nabi Muhammad SAW dibekali perbekalan makanan buat Rasulullah SAW di Gua Hiro. Menyendiri beberapa hari dibekali makanan minuman ya, nggak kurang tahu juga kalau dulu mah airnya teh pakai kulit wadah air, kalau sekarang ada Tupperware, ada Lion Star, enak apa balatak sekarang mah gitu ya. Kalau zaman dulu dibekali gitu. Dan apa, beberapa hari tinggal di Gua Hiro ya, gua yang mungkin kita menyangka wah bisa salat jamaah di situ. Itu ya, hiji jeung parebut. Dan ketika ke Jabal Nur ya itu kan terjal bebatuan gitu ya. Kemudian apa, galau di sana sambil meminta petunjuk ya kepada Allah tuh ya. Kemudian apa, turun malaikat Jibril yang kemudian apa, turunlah memerintahkan untuk membaca, bacalah. Ma'ana biqori, saya mah tidak bisa baca, kata Nabi Muhammad. Iqra wa ma'ana biqori, saya mah tidak bisa baca. Nah, Iqra, bacalah, saya tidak bisa baca. Nah, kemudian 5 ayat tersebut. Nah sekarang jadi pertanyaan adalah ketika turunnya wahyu gitu, bagaimana ketika sikap Nabi Muhammad ketika bertemu dengan malaikat Jibril? Ya, ibu di sekarang jadi menyendirinya Rasulullah ke Gua Hiro itu disebutnya uzlah menyendiri. Cuman kalau dalam bahasa Indonesia mah
paribasa bertapa ya di gua sana patilasan ya sebenarnya tidak jadi masalah ketika menyendiri dalam gua itu apa sholat zikir munajat karena sama seperti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di luar dari syariat misalnya itu yang salah. Nah sekarang bagaimana Bapak Ibu karena digambarin sholat tahajud menyendiri tempat poek, kemudian ada sosok putih memiliki sayap gitu kan, digamis, rambutnya panjang misalnya, gambaran orang Indonesia mah rambut panjang baju bodas nggak sama mana gitu. Nah kemudian apa datang, nah apa bagaimana respon Rasulullah? Sama Bapak Ibu, ruas rasa takut. Rasa takut karena kenapa? Ketika seperti itu Rasulullah langsung dipeluk pakai sayapnya malaikat Jibril ya. Jangankan dipeluk dengan hal-hal yang gaib Bapak Ibunya ya, mau itu jin apapun itulah ningal oke kan langsung ngapris gitu kan namanya, jadi membeku gitu. Saya lupa lompat mau lari susah ngalengkah, aduh ya mungkin ya kurang lebih apa itu membuktikan apa sosok kemanusiaan dalam diri baginda Nabi Muhammad SAW ketika turun wahyu ada merasa takut. Kenapa? Seperihal yang goib ketika itu ya hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat. Nah kemudian turunnya 23 tahun. Nah langsung saja terlalu panjang kalau diurut. Nah sekarang dalam surat An-Nahl ya ayat 98 sampai 99, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. An-Nahl 9899. Fa idza maka apabila ya qara'ta kamu hendak membaca Al-Qur'an maka fasta'id mintalah pertolongan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kenapa? Ya ini mah pengalaman pribadi saya gitu. Ya mungkin mau beda jauh, nggak akan jauh bedanya sama Pak Ibu. Kalau nonton film Indosiar makan 2 jam gue kuat gitu. Baca Quran saparapat halaman aduh tunduh. Setengah halaman aduh berat. Hari kalau anak-anak misalnya hari baca novel ya, baca novel kemudian komik ya, novel tukang sihir deh novel ya, novel yang tebal itu yang tukang sihir teh apa itu teh Harry Potter kan kandalna sakitu Bapak Ibunya teh Harry Potter kandalna 100 halaman ari maca Quran sehalaman nundutan ya nundutan. Maka apa ketika membaca Quran kita dianjurkan untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kenapa ya itu? Maka ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, apa yang kita alami adalah apa? Yang kita baca adalah berbuah pahala. Ya, satu-satunya amalan yang ketika kita amalkan langsung membuahkan pahala. Atudah saya mah baca Quran lagi belum terlalu lancar, tidak jadi masalah. Ya, tidak jadi masalah baca Al-Quran ya. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca Quran 1 huruf maka baginya adalah 1 kebaikan ya. Dan satu wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan 1 kebaikan ini pahalanya 10. Jadi baca 1 huruf dalam Al-Quran itu nilainya adalah 10 pahala.
Kita bayangkan sehari aja. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau misalnya di rumah lagi nyalse, target saya pengen 1 juz sehari. Maka apa yang saya lakukan? Oh, 1 juz itu ada sekitar 20 halaman, 10 lembar. Sekarang bagi 5 waktu sholat, oh pada subuh, oh pada subuh berarti dua lembar. Pada zuhur 2 lembar, asar sama, ini sama. Dan apa? Ketika sampai isya pun juga sama dapat satu juz, ya. Tapi dah saya belum lancar tidak apa-apa. Yang namanya lancar belum lancar itu bukan masalah bisa tidak bisa, tapi apa? Kebiasaan. Ya, kebiasaan. Ketika kita sudah terbiasa, maka apa? Menjadi kebiasaan. Ya, saya dulu sama Ustaz Hasan dulu di zaman Mas Antren kan sholat disiksa saja. Jika hamba sahaya dipecut gitu ya, jika jaran gitu. Nah, ya kalau susah mah, tapi apa dipaksa kemudian apa akan merasa terpaksa. Ketika sudah merasa terpaksa, jadinya akan terbiasa. Biasa dulu. Biasa, kemudian terbiasa, kemudian jadi kebiasaan. Ya, itu berinteraksi ketika kita membaca Al-Quran. Nah, ketika kita sudah meminta pertolongan pada Allah dari godaan setan terkutuk, innahu laisa lahu sultanun. Sesungguhnya setan iblis itu tidak memiliki kekuasaan, tidak bisa mempengaruhi seorang hamba, ya, yang mana amanu, yang beriman, ya, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Allah sajalah dia bertawakal. Kalau baca terjemahan nama raos Pak Bu, tapi kalau kita mempelajarinya itu yang berat. Nah, sekarang setan tidak akan menguasai, mengganggu pada orang-orang yang beriman. Definisi iman itu adalah apa? Al-imanu at-tasdiq, percaya. Ya. Ya. Kalau dalam istilahannya, ya dalam istilahnya iman itu apa? Al-iqrar at-tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisani wal amalu bil arkan. Apa itu? Diyakini, diikrarkan dengan lisan, diyakini dengan hati, kemudian diamalkan oleh anggota tubuh. Nah, itu kan yang berat. Ya, jangan rukun iman pertama iman kepada Allah. Kita sudah betul tidak iman kita kepada Allah? Ya. Dalam salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Oke, menyembah salat kepada Allah, tapi minta tolong ke saha? Kata tangga, ya, ke saudara, ya, dan lainnya. Kita lebih fokus kepada wasilah daripada hakikatnya. Perantaranya siapa? Manusia. Kita lebih fokus kepada perantaranya daripada kepada hakikat yang menolong kita. Kan eta teh iman. Ya. Iman. Padahal ketika kita meminta pertolongan kepada yang hakikatnya adalah Allah, maka wasilah itu akan datang, perantara itu akan datang. Nah, maka amanu, beriman itu ya memang tidak mudah. Beriman kita zaman dulu dengan kita beriman zaman sekarang dan zaman Nabi zaman dulu itu sulitnya luar biasa. Ya, kalau sekarang kita sudah Islam turunan, ya, ngaji sampai SD lancar Quran beres gitu biasa nama. SMP tengaji, SMA tengaji, dan lain-lainnya. Ya, itu menjadi apa? Polemik di masyarakat kita sekarang. Ngaji cuman SD asal bisa lancar Quran, ya, lancar Quran, hatam Iqra genep, beres ngajinya. Ya.
itu baru cara baca, baru belajar cara baca, belum memahami apa yang dibaca, padahal itu intinya. Kemudian ada yang menghafalkan Quran juga 30 juz. Hafal mungkin. Ini pertanyaannya, sudah faham belum? Sudah diamalkan sampai mana? Ya. Tapi yang jadi dilematisnya adalah ketika sudah hafal 30 juz, geus beres hatam. Ya. Padahal apa? Riwayat hadis yang sering digaungkan akan orang tuanya akan diberikan mahkota dan jubah yang sinarnya menerangi langit dan bumi. Itu ada catatan di bawah hadis tersebut. Apa? Wa amila, dan mengamalkan dari apa yang dihafalkan. Baru orang tuanya mendapat apa? Mendapat keutamaan mahkota dan jubah yang menerangi langit dan bumi. Hafal kemudian mengamalkan. Maka saya kau ke anak-anak santri ngajar, ya, kalian suka tahfidz, suka nahu, kaidah bahasa Arab, nahu sorob suka? Enggak. Kemudian suka bahasa Arab? Enggak. Tapi suka ngapain Quran? Suka. Ibaratnya nih, kamu nih yang santri, yang laki-laki, kamu seperti itu berarti kamu teh pengen nikah sama perempuan tapi mung diwalian ku bapana, bisa tuh. Oh, saya cinta sama si ini perempuan, pengen nikah sama si ini tapi ngewa ke bapana, mung diwalian ku bapana saya mas. Bisa, ya nggak bisa. Nah, sama seperti halnya ketika kita menghafalkan Quran dan membaca, menghafalkan, mengamalkan, itu butuh bantuan dari apa? Bahasa Al-Quran, ya. Inna anzalna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, kami turunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab agar kalian belajar. Itu udah perintah dalam Al-Qur'an. Tapi kadang ya seperti itu, horoream. Nah, di sini apa? Illal ladzina amanu, kemudian wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya lah mereka tawakal. Nah, yang bertawakal itu konsepnya bagaimana? Ya, konsep yang diajarkan Nabi dalam sebuah riwayat hadis, tawakal itu adalah usaha, doa, hasil. Itu tawakal. Karena dalam sebuah kisah ada seorang sahabat yang ingin masuk masjid, kemudian apa? Ontaknya tidak diikat. Kemudian Rasulullah bertanya, kenapa kamu tidak ikat ontak kamu? Saya tawakal kepada Allah. Bukan seperti itu, ya. Tapi ikat dulu, kamu sholat, kalau hilang itu urusan nanti. Yang penting apa? Sudah usahanya sudah maksimal. Tapi ada sebuah cerita juga antara Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik tentang konsep tawakal dalam rizki. Ya, nah ini sering guru dan murid ini sering diskusi ringan. Imam Syafi'i bilang, guru, konsep tawakal dalam rezeki itu adalah kita bekerja, berusaha, kemudian dapat rizki. Ya. Kemudian apa kata Imam Malik? Tidak. Konsep tawakal dalam rizki itu adalah apa? Ketika kita berkeinginan, Allah mudahkan. Oh, enggak gitu. Nah, akhirnya terjadi diskusi yang alot antara guru dan murid. Imam Syafi'i keluar dari rumah beres ngajinya, kemudian menemukan di Madinah itu sudah sedang panen korma. Saking banyaknya panen korma itu butuh banyak pemuda yang untuk apa? Ngebantuan ngemanen. Imam Syafi'i membantu. Ketika beres sudah dikarungan, dipetikan, dikilo, dikarung, kemudian apa? Dikasih korma sebungkus, ya entah sebungkus gimana. Kemudian apa? Dengan bangganya Imam Syafi'i ingin menunjukkan pada gurunya, sambil jalan bawa korma tuh. Oh, ini konsep tawakal rezeki teh usaha heula. Nah, ini menang korma. Saya pengen nembongkeun ke guru saya, pengen menunjukkan sama guru saya.
Datang, assalamualaikum Pak Kiai, salam. No, guru, syekh, ini baru konsep rezeki. Saya bawa korma, bantu dulu baru dapat korma, ya, baru dapat korma. Kemudian kata Imam Malik, bagaimana? Kata Imam Malik, saya mah barusan saja curhat ke Allah, ya Allah saya pengen korma, kamu kebetulan bawa ke sini. Ya, maka intinya apa, dalam rezeki itu tidak boleh kita saling, karena punya bagiannya masing-masing. Imam Syafi'i berarti masuk ahlul asbab, yang selalu mencari penyebab datangnya rezeki dan ilmu, baru mendapatkan hasil. Nah, kalau Imam Malik masuknya ke ahlut tajrid, karena ketakwaan, tajrid karena ketakwaannya, kedekatan dengan Allah, apa yang diinginkan, bukan diinginkan, yang jadi kebutuhannya itu datang kepada dirinya. Jadi jangan pernah syirik dengan rezeki orang lain. Kemudian ketika kita membaca Quran, nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, dalam kitab Minhajul Arifin tulis karangan Imam Al-Ghazali disebutkan dalam babul qiraah membaca Al-Quran itu adalah, ingatlah janji Allah terhadapmu. Nah, janji Allah kepada kita semuanya. Apa janjinya? Janjilah apa? Ketika kita beriman, beramal soleh, maka bagi kita adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai. Sekarang kenapa kok Al-Quran itu menggambarkan apa? Sungai, untuk disampaikan kepada orang Arab. Karena psikologisnya orang Arab ketika itu melihat sungai itu sesuatu amazing gitu. Wah, indah ya sungai, sumber kehidupan, ngambil air, itu sesuatu yang menakjubkan gitu. Maka kalau ketika misalnya, ya, kalau misalnya Quran turun di Jawa Barat, misalnya nabinya Muhammad turun di Jawa Barat, ya bukan yang aneh gitu, namanya sungai-sungai. Ayo nage modal ini di situ bering sungai. Banjir nih saudara kita yang di Bale Endah, semoga cepat surut gitu. Ya, bukan yang aneh ketika apa? Quran diturunkan di tempat yang banyak sungainya, kemudian menggambarkan tentang sungai. Nah aneh, nah itu Cikapundung kayak gini, ayah sana. Cikapundung terus dan lain-lainnya mengalir sungai gini, nggak ada. Tapi ketika Quran menggambarkan tentang apa, tentang sungai yang menjadi surga, ada buah-buahan, di bawahnya ada sungai yang mengalir, ya, maka apa? Oh, jadi apa? Keindahan yang muncul, yang ada dalam pikiran orang Arab ketika itu, maka itulah yang menjadikan orang-orang takjub terhadap Al-Quran, salah satunya, ya, salah satunya. Kemudian Quran itu melakukan, ya, dan setiap mukjizat itu turun sesuai dengan apa yang menjadi viral di zaman eta gitu. Oh, zaman Nabi Musa orang-orang teh sedang viral main apa? Main sihir. Maka apa? Muncullah yang namanya sihir, mukjizat yang mengalahkan seluruh sihir-sihir tersebut. Nabi Isa itu apa? Berkembangnya ilmu kesehatan dan kedokteran, ramuan, obat penyakit dan lain-lainnya. Maka apa? Diberikan mukjizat yang bisa mengalahkan itu semua, menghidupkan orang meninggal dan menyembuhkan orang sakit. Nah, ada obat yang anti meninggal, Bapak Ibu. Ada tuh obat anti meninggal gitu. Ya, tidak melihat waktu, sehat, muda, tua atau sakit, ya nggak ada tahu. Kadang yang sehat lebih dulu meninggal daripada yang sakit. Ya. Kemudian apa? Nabi Muhammad SAW ketika itu apa? Ya, orang terkenal dengan syair. Jadi dari setiap bani, ya bani itu kalau orang Medan mah marga gitu. Ada Lubis, ada apalagi Situmorang. Nah, kalau di sana ada Bani Abdusyam, Bani Hashim, Bani ini. Mereka apa? Selalu mengadakan lomba Quran syair, yang dimana apa?
ketika syair itu dibacakan, ya, dilombakan, maka syairnya itu apa? Oh, ini dari Bani si ini, ditempel di atas Ka'bah dan menjadi kebanggaan. Tuh itu mah dulur saya, ya sama kayak sekarang juga. Ya, zaman keripuh baheula lama tadi aku yang geus bonghar sukses dulur saya, hari sama lah begitulah. Kurang lebih namun jeung zaman ayeuna mah. Ya. Nah, ketika itu apa? Nah, kenapa? Bagaimana kriteria syair yang juara itu? Ketika dibaca itu menyentuh jiwa, hati, dan raga itu. Ketika syairnya sedih, orang yang mendengarnya tiba-tiba cerik gitu. Ketika syairnya berbentuk sebuah kebahagiaan, menyentuh orang itu bahagia mendengar syair tersebut. Dan Al-Quran melakukan lebih dari syair-syair tersebut. Ya, bahkan dalam surat Al-Jin itu kan apa? Ya, nafarun minal jin, ya, beberapa orang dari kalangan kaum jin mendengar Quran dan mereka mengatakan apa? Inna sami'nal Qur'ana ajaba. Kami mendengarkan Al-Quran itu sungguh luar biasa. Itu siapa? Jin. Maka ketika ada manusia, ketika dibacakan Al-Quran mungkin di masjid agak sedikit keras gitu, ya, dengan suara yang merdu, kemudian ngamuk-ngamuk, gandengan lagi tidur, berarti daripada orang itu basi leheng. Nah, itu masih leheng jin juga daripada orang yang nggak seperti itu. Nah seperti itu. Maka Quran mau melakukan lebih dari apa yang dilakukan. Maka apa? Ayat juz 28, 29, 30 itu seperti syair. Ya, ya. Amma yatasaalun 'anil naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa ya. Nah, itu Al-Qur'an. Kemudian ketika kita sudah mengingat janjinya Allah dan dalam terkait masalah wahyu dan Al-Qur'annya, maka apa yang harus kita lakukan ketika membaca Al-Qur'an? Pertama adalah ketika kita membaca Al-Qur'an adalah farotil Qur'ana tartila. Tartil teh gimana? Membaca sesuai dengan aturan kaidah tajwidnya. Mau makhrajna bener, oh sifat hurufna bener kan. Ya, tidak sedikit yang ngaji kan a'udzu billahi minas syaitonir rajim gitu kan. Ya, belum lagi surat Al-Jiljalah, Ijajul jil hatil aradu jil jalah itu asa huruf jah kabeh gitu. Padahal ayah lain. Nah, itu apa? Tartil. Itu langkah yang pertama, ada mempelajari tajwid, cara baca dulu. Ketika sudah lancar bacanya, bagaimana? Fatadabbar, mentadaburi Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Quran itu ada apa? Ada kisah, ada janji Allah, ada ancaman Allah. Dan Abu Bakar Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq, ya, ketika membacakan ayat Al-Quran, ketika mengimami, ketika membaca surat ancaman, ya, bagi orang kafir atau orang yang berpaling dari Allah, maka apa? Sedih, menangis ketika membaca Al-Quran, ya, dan lain-lainnya, ya, yaitu maka bertadaburi. Ada apa? Nasihat. Seperti nasihatnya siapa? Nasihatnya Luqmanul Hakim, satu-satunya lelaki yang diabadikan dalam Al-Quran menjadi nama surat, ya, tapi bukan nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya, dan ingatlah ketika Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, jang neng endo kan, ya.
La tusyrik billah, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesirikan adalah kezoliman yang sangat besar. Ya, kadang kita sering syirik, ya, bukan syirik teh. Nah, batur tetangga meuli pajero, orang meuli pajero, panas di jero. Ya, syirik bukan syirik bahasa Sunda, bukan. Tapi syirik itu menyekutukan Allah, ya. Oh, ya. Nah, itu apa berarti mentadaburi ayat Al-Qur'an. Kemudian apa? Apa yang perlu ditadaburi? Janji-janji Allah dengan ketakwaan kita. Kemudian mentadaburi apa? Ancaman-ancaman Allah, ya, bagi yang syirik dan lain-lainnya. Kemudian dan percontohan, permisalan, kisah-kisah yang kita dapat ambil contoh kaum Nabi Lut, contohnya ketika suka sama jenis, contohnya seperti ini. Ya. Kemudian apa? Dan nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Quran seperti barusan, ya, nasihat Luqman kepada anaknya. Kemudian mempelajari segala perintah yang ada dalam Al-Quran dan larangannya. Perintah, kemudian larangan. Kemudian mempelajari apa? Muhkam, yang ayat-ayat mana saja yang menjadi hukum dalam syariat. Nah, maka ketika berinteraksi dengan Al-Quran, membaca faratil Quran, tartila, tadabur, ya, mentadaburi dengan hal-hal janji Allah, ancaman Allah, kemudian kisah-kisah dalam Al-Quran, kemudian nasihat-nasihat, perintah dan larangan dalam Al-Quran, maka kita sudah minimal sudah memegang yang namanya apa? Sudah memegang satu pegangan yang sudah diwasiatkan Rasulullah SAW, berpegang teguh kepada Al-Quran. Nah, kalau ngaji hadis, ya carilah guru-guru, ustadz-ustadz ajengan, kiai-kiai yang memang apa? Mengkaji kajian hadis, ya. Jangan membaca sendiri, ya, karena bisa jadi kita salah memahami. Maka ada istilah yang belum pelajari ilmu syariat, tidak mempunyai guru, maka gurunya adalah setan. Bisa jadi mengarahkan kita dengan pemahaman yang salah, ya. Dan setelah seperti itu, nah, ketika sudah membaca Al-Quran dan lain-lainnya, kita akan menemukan ketenangan jiwa dalam hati dalam Al-Quran. Kembali, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rusuli. Apabila kita semua berselisih tentang sesuatu hasilnya, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan wa rasuluh, hadis-hadis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang pakarnya, ahlinya, ketika kita tidak mengetahui. Ya, mungkin ini saja, ya, Bapak Ibu semuanya. Jongjon teuing tos langkung, ya. Ya, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.